Lebaran tahun ini persaingan perfilman Indonesia bakalan seru banget. Kenapa? Karena akan ada banyak film-film bagus yang akan tayang jelang dan setelah Lebaran. Ada genre romance sampai horor. Ada karya Bang Joko Anwar hingga Kimo Stambul yang akan meramaikan bioskop tanah air. Lalu film apa aja ya yang Min Source maksud? Nah, pasti Sources sudah banyak yang tahu nih. Hai Sourcers, selamat datang di channel Click Source dan kita berada di segmen L&D What's Movie Discussion. Oke, jadi di segmen kali ini Min Source mau ngebahas film-film Indonesia yang bakal tayang di Lebaran 2024 nanti dan juga setelahnya yang pastinya seru banget. Kira-kira apa aja ya? Yuk, langsung kita bahas. Yang pertama ada film Dua Hati Biru. Film ini merupakan sequel dari film Dua Garis Biru pada tahun 2019 lalu. Kalau di film pertamanya, tokoh Dara diperankan oleh Adisti Zara. Nah, di sequelnya, sosok Dara diperankan oleh Nura Datau. Film ini mengambil latar waktu setelah film pertamanya. Dikisahkan kalau si Dara ini pergi ke Korea Selatan dan si Bima yang masih diperankan oleh Angga Yunanda harus membesarkan anaknya sendirian. Hingga si buah hati berusia sekitar 4 tahunan. Film besutan Gina S. Nur ini akan tayang pada 17 April mendatang. Menurut kalian siapa ya yang bagus memerankan sosok Dara antara si Zara atau si Nuranya sendiri? Oke, yang kedua nih, film Badarauhi di Desa Penari. Sukses dengan film pertamanya yang berjudul Kakak di Desa Penari, Manoj Punjabi akhirnya merilis lanjutan kisah desa di Jawa Timur tersebut dengan judul Badarauhi di Desa Penari. Tapi kali ini film tersebut disutradarai oleh Kimo Stambul yang bukan kaleng-kaleng nih kalau bikin film horor. Apalagi film Badarauhi di Desa Penari menggunakan kamera berteknologi IMAX sehingga bakalan tajam banget visualnya. Belum lagi kabarnya film ini juga akan tayang di Amerika Serikat. Gila, keren banget gak sih bisa go internasional? Film ini berkisah tentang kepingan misteri dari sosok yang paling ditakuti di Desa Penari tersebut. Ya siapa lagi kalau bukan Nyi Badarauhi? Mungkin di film ini kita bakal tahu asal-usul Badarauhi dan alasan kenapa dia itu kerap meneror di Desa Penari. Nah, Sourcers nih bisa saksikan film Badarauhi di Desa Penari pas banget di Lebaran tahun 2024 ini. Oke, kita lanjut yang ketiga, ada film Vina yang diambil dari kisah nyata. Sebelumnya, Min Source itu pernah bahas ya di Lorong Misteri Dunia tentang kasus Vina Cirebon yang dianiaya oleh sekelompok geng motor. Lengkapnya kalian bisa lihat linknya di description box ya. Awalnya, Vina ini sempat dikira mengalami kecelakaan tunggal, tapi secara ajaib, sosok arwah Vina merasuki tubuh temannya sampai akhirnya kasus penganiayaan dirinya terbongkar. Walaupun film Vina sebelum 7 hari ini baru akan tayang pada 9 Mei mendatang, tapi Min Source sengaja masukin ke dalam list ini karena yakin banget kalau film ini bakalan bagus dan tersampaikan banget pesannya. Nah, buat Sourcers nih yang belum tahu kisah asli Vina Cirebon itu kayak gimana, jangan lupa tonton aja di segmen Lorong Misteri Dunia, linknya ada di deskripsi di bawah. Keempat nih, ada film karya Hanung Bramantyo yang berjudul Ipar Adalah Maut. Ya, masih dari MD Entertainment dengan produser Manoj Punjabi. Film ini bakal tayang Mei 2024 juga. Berkisah tentang rumah tangga seseorang yang awalnya baik-baik aja, tapi hancur secara tiba-tiba akibat ulah orang ketiga yang ternyata ini iparnya sendiri loh. Film ini mengisahkan tentang Nisa yang diperankan oleh Michelle Judith dan Aris yang diperankan oleh Deva Mahendra. Mereka ini telah mempunyai seorang anak perempuan yang bernama Raya. Wah, kalau nama Mas Aris dan juga Raya ini kayak mirip banget gak sih sama film Layangan Putus? Tapi nih, si Nisa nggak tahu kalau Aris dan Rani, iparnya, itu telah berselingkuh dan melakukan hubungan seksual beberapa kali. Stres nggak lu? By the way, film ini diangkat dari kisah nyata seorang netizen loh. Pastinya kalau nonton ini bakalan bikin gemes dan emosi banget nggak sih? Dan yang terakhir nih, film yang dibuat oleh Suhu Perfilman Horor Indonesia. Apalagi kalau bukan Siksa Kubur karya Bang Joko Anwar. Film horor religi ini diperankan oleh beberapa artis ternama, salah satunya Reza Rahardian. Reza lagi. Bosan gak sih? Tapi emang cuma dia yang aktingnya tuh keren banget.
Film Siksa Kubur ini ternyata masih berkaitan sama film pendek Joko Anwar yang pernah tayang pada tahun 2012 lalu dengan judul Grave Torture, yang kalau artinya sih sama aja lah ya. Belum lagi, poster filmnya tuh bikin minsos merinding banget. Dimana ada sekumpulan mayat yang udah dikubur, kemudian ada ular yang melingkari mayat-mayat itu. Kalau diperhatiin ya, kumpulan mayat itu tuh membentuk seperti muka seseorang yang mata dan mulutnya dimasuki ular. Ih, serem banget gak sih? Sinopsisnya sendiri nih bercerita tentang seorang wanita yang bernama Sita. Dia dihantui oleh rasa trauma atas kematian kedua orang tuanya akibat bom bunuh diri. Saat itu, ia terjerumus dalam jurang keimanannya. Kepercayaan terhadap agamanya mulai luntur. Sita pun akhirnya ingin mencari orang yang paling berdosa dan mengikutinya ke dalam kubur setelah kematiannya. Soalnya si Sita ini pengen membuktikan apakah siksa kubur itu nyata atau cuma mitos untuk nakut-nakutin seseorang dengan embel-embel agama doang. Sorcerers bisa saksikan film Siksa Kubur mulai 10 April di seluruh bioskop tanah air nanti ya. Oke, segitu dulu aja rekomendasi film yang akan tayang saat lebaran dan mungkin setelah lebaran juga. Kalau Sorcerers punya pendapat atau rekomendasi film yang berbeda, boleh banget nih. Tulis aja di kolom komentar ya. Jangan lupa subscribe channel ClickSource untuk menikmati konten-konten kami yang lainnya. Follow juga sosial media kami supaya nggak ketinggalan update berita-berita terkini dan juga mendapat konten fresh setiap harinya. See you!